Apakah trauma masa lalu dan keterikatan emosi, misalnya kayak rasa takut, kehilangan orang yang dicintai, itu bisa mengganggu medan energi kita gitu. Terus bagaimana cara melepaskannya tanpa menyakiti diri atau menyakiti orang lain gitu, Pak? Iya, trauma itu kan memang bertujuan positif supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Tetapi kalau trauma kemudian dipelihara hanya sebagai trauma, tidak dipetik pelajaran apa yang ada di situ, tidak dijadikan bahan untuk merenung agar di masa depan tidak terjadi lagi, maka dia menjadi efek buruk. Energi adalah kemampuan dari sang kecerdasan semesta. Karena energi adalah kemampuan dari sang kecerdasan semesta, maka untuk meningkatkan frekuensi dari energi kita harus sering-sering terhubung dengan kecerdasan semesta. Saya tuh tambah wayem ya ke Bali tuh ketemu sama Pak Wayan. Oke ya, teman-teman, penting kita untuk bertatap langsung, bertemu langsung karena saya pikir vibrasinya itu dapet gitu dan saya banyak transformasi perubahan dalam hidup saya itu gara-gara ketemu langsung sama guru-guru yang memang secara vibrasi lebih bagus dan itu menginspirasi dan menggerakkan banget supaya kemudian kita berubah karena yang membentuk kita itu memang lingkungan sih, itu nggak bisa dipungkirin. So teman-teman, saya sekali lagi mengundang sahabat semuanya yang ada keluangan waktu untuk hadir di tanggal 23 Agustus yang mau mengikuti acara Pak Wayan dan Teh Febi di Hotel Ambarukmo tanggal 23 Agustus ya. Jamnya nanti kita start sekitar jam 2 siang. Mungkin selesainya sampai jam 10 malam. Jadi acaranya agak padat. Nanti Pak Wayan juga ngisi acara di sana. Silahkan nanti teman-teman hadir, seatnya terbatas ya. Terus yang di tanggal 16 Pak Wayan juga ada acara sama Kang Abu kalau nggak salah di rumah swasta di Kute, teman-teman. Yang di Bali silakan untuk datang. Kalau untuk yang di Yogyakarta nanti langsung hubungi admin aja ya. Hubungi admin Ngaji Rosok. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman Pak Wayan. Ya. Pak, apakah trauma masa lalu dan keterikatan emosi, misalnya kayak rasa takut, kehilangan orang yang dicintai, itu bisa mengganggu medan energi kita gitu. Terus bagaimana cara melepaskannya tanpa menyakiti diri atau menyakiti orang lain gitu, Pak? Iya, trauma itu kan memang bertujuan positif supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Tetapi kalau trauma kemudian dipelihara hanya sebagai trauma, tidak dipetik pelajaran apa yang ada di situ, tidak dijadikan bahan untuk merenung agar di masa depan tidak terjadi lagi, maka dia menjadi efek buruk. Ya, menjadi fobia atau malah cemas, padahal itu belum terjadi di kemudian hari, malah terjebak kepada kecemasan itu berbahaya. Jadi kita menghalangi kita meraih kebahagiaan di masa depan karena masalah trauma tadi. Misalnya nih, ada anak kecil trauma melihat orang tuanya bercerai gitu misalnya. Dia menjadi takut untuk memiliki pasangan hidup. Takut seperti kejadian yang ditimpanya, yang menimpa waktu dia masih kecil gitu. Atau dia seorang anak gadis trauma melihat ibunya dipukulin sama bapaknya gitu misalnya. Dia takut cari pasangan, jangan-jangan aku malah ketemu nanti suami yang seperti bapakku. Gitu. Tapi justru ketika dia takut itu, dan akhirnya takdir membawa dia pada rasa takutnya, energi ketakutannya bermaterialisasi untuk menghadirkan laki-laki yang malah berperilaku seperti yang dia takutkan. Jadi kalau dia tidak diberikan pembelajaran yang kuat untuk bisa melepaskan itu berbahaya. Ya, karena apa? Apa yang ditakuti sejak kecil akan datang. Apa yang diinginkan sejak kecil juga akan datang. Jadi kita perlu belajar mengubah mindset-nya sehingga dia tidak takut lagi pada hal-hal yang dia tidak inginkan, melainkan
menginginkan apa yang dia inginkan. Sing gedeng bakal nyanding gitu. Kalau orang Jawa. Ya. Tapi betul sih kadang kita terlalu takut, terlalu over, malah justru kejadian juga sih. Iya. Karena kita mengundang itu. Terus Pak, Ya. mungkin yang perlu dielaborasi lagi kalau kita menyadari bahwa tubuh itu adalah kendaraan dari medan energi, seberapa penting merawat tubuh secara jasmani dalam perjalanan dalam konteks energi. Ya. Kita tahu kan kalau tubuh ini kendaraan, kita persis seperti naik mobil atau naik sepeda motor. Kalau kita tidak merawat energinya, minimal energi bahan bakarnya misalnya, tentu kita mogok di jalan. Atau bahan bakarnya kita rawat, tetapi kelistrikannya nggak terawat, akinya nggak pernah dicas gitu, berbahaya juga. Atau ada benda-benda lain berupa gas di dalamnya yang tidak kita rawat, berbahaya juga. Jadi dalam hidup ini Mas Hendra ya, ada 5 unsur utama yang disebut panca maha bhuta, 5 unsur utama. Pertiwi, benda padat, apah, cair, teja, cahaya atau api, bayu atau udara, dan akasa, ruang kosong. Nah, itu ada pada tubuh kita, semuanya ada. Pada kendaraan juga ada. Tidak mungkin kendaraan tidak dibuat dari benda padat. Itu dulu pertama. Benda padatnya harus bagus. Semuanya harus benar. Bannya benar, ininya benar, semuanya benar. Apa cairannya, apa yang cair di situ? Ada oli yang harus terus diisi. Ada bensin harus terus diisi. Kemudian teja, pengapian. Kalau pengapian nggak beres, nggak dirawat, berbahaya juga. Udara, kalau udara nggak bagus, karburator, berbahaya juga. Apalagi ban nggak pakai udara. Ya berbahaya juga kan, ban mati. Kemudian ruang kosong. Nah, kalau ruang kosong nggak ada juga nggak bagus. Nah, kan beberapa itu kalau misalnya nih, seher itu kan ada ruang kosongnya. Nanti terdorong, ruang kosong lagi, terdorong lagi. Nah, kalau dia nggak ada ruang kosong, begini, berarti cak, nggak gerak dia. Nah, jadi semua itu harus ada. Nah, itu harus terpelihara, dan karena semua itu juga energi. Energi yang memadat menjadi benda padat, memadat menjadi benda cair, memadat menjadi udara, itu harus dirawat. Nah, kalau tubuh kita nggak dirawat semuanya itu berbahaya. Dan yang terpenting lagi, di ajaran sedulur papat, di bagian tengah yang memusat itu, si pancer itu, disebutnya akasa, ruang kosong. Kalau kita tidak mengisi diri kita dengan ruang kosong, berbahaya. Contoh nih, kalau lambung kita nggak ada ruang kosongnya, nggak ada lapar-laparnya, nggak bagus juga. Usus nggak ada ruang kosongnya, penuh terus, bahaya juga. Pikiran juga ketika nggak ada ruang kosongnya, merasa sudah tahu semuanya, berbahaya juga. Kita nggak ingin belajar lagi. Ya, jadi semua harus ada ruang kosongnya. Dan bahkan ketika kita di pikiran penuh sekali dengan pikiran A, B, C, dan sebagainya, nggak pernah dikosongin, dalam meditasi misalnya, ya berbahaya juga. Meledak nanti. Kira-kira gitu Mas Hendra. Pak, nanti kita akan sediakan kesempatan buat teman-teman yang live untuk berinteraksi langsung dengan Pak Wayan, gitu ya. Teman-teman monggo, ada pertanyaan, nanti kami persilahkan. Tapi satu pertanyaan lagi dari saya. Setelah itu kita akan mereview buku-bukunya Pak Wayan. Di sini tuh banyak teman-teman yang beli itu. Nah, nanti paling tidak teman-teman tuh tahu sinopsisnya ibaratnya gitu. Ini bicara soal apa sih biar teman-teman nggak salah beli gitu Pak. Satu pertanyaan dari saya mungkin gini, mungkin nggak Pak, kita berada di frekuensi yang salah dalam hidup sehingga keputusan-keputusan kita pun selalu salah tempat dan salah waktu. Bagaimana menaikkan frekuensi itu agar kembali ke jalur yang selaras, jalur yang benar sesuai dengan rancangan agung Tuhan gitu. Iya. Ketika kita mengatakan frekuensi Mas Hendra, frekuensi itu kan begini. Frekuensinya slow, tidur. Kalau frekuensinya kenceng, beta. Kenapa bisa frekuensi kenceng? Karena ada energi yang besar. Energinya besar, maka dia kenceng. Maka kalau kita terlambat makan atau ngantuk, tidak mungkin kita dalam kesadaran penuh energinya. Sehingga kita butuh energi makanan. Dan kita tahu, Mas Hendra, energi adalah kemampuan dari sang kecerdasan semesta.
Karena energi adalah kemampuan dari sang kecerdasan semesta, maka untuk meningkatkan frekuensi dari energi kita, kita harus sering-sering terhubung dengan kecerdasan semesta. Agar si kecerdasan semesta itu menunjukkan kemampuannya. Sederhananya apa? Kita terhubung dengan kecerdasan semesta yang memercik sebagai roh kita, sebagai hati nurani kita, sebagai jiwa kita. Nanti dia akan mengirimkan energi besar kepada pikiran sadar kita. Dan pikiran sadar kita akan terus mendapatkan insight sehingga frekuensinya dari roh bagus. Semangat spiritualnya bagus, semangatnya hidupnya spiritual bukan hanya tentang roh, tapi tentang spirit juga, semangat. Energinya besar, Mas Hendra. Maka ketika energinya besar, dia menjadi waspada. Dia bisa melihat dengan wawasan lebih luas, mudah melihat gambaran besar. Karena dia bisa melihat semua sudut dengan benar, sehingga apapun yang akan dia ambil sebagai sebuah keputusan, itu menjadi jelas karena dia sudah melihat wawasan besarnya begitu. Ini pentingnya kita terkonek dengan kecerdasan semesta dalam diri kita. Kalau dengan di luar diri kita, kita bisa melalui cara ya sembahyang. Nah, orang-orang dulu itu kan mengajarkan, yang bikin agama itu kan mengajarkan kita itu connect dengan Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, connect dengan diri kita, hati nurani kita, melalui meditasi, melalui zikir, melalui apapun itu. Itu kan sebenarnya tujuannya itu. Untuk ngecas energi. Sehingga gerakannya bagus, maka gelombang pikiran kita mungkin lebih dari beta. Menjadi gamma yang sangat waspada dan sangat insightful lah. Gitu. Saya tuh akhir-akhir ini gitu, mancing beberapa tetangga-tetangga saya gitu, Pak Wayan, yang kelihatan orang baik, yang masih ngugemi ajaran-ajaran leluhur gitu ya. Ya tukang batu, tukang kayu yang kerja di tempat saya gitu. Itu rata-rata pada mirip-mirip semua deh pengalamannya ketika kemudian mau terjadi sesuatu di dalam keluarganya, di dalam hidupnya, itu selalu dikasih sesuatu insight lewat mimpi gitu. Clue, ya. Dan rata-rata ya dikasih clue semuanya. Ya. Rata-rata kok, ya Allah ternyata percikannya itu sesayang itu gitu loh, sama kita gitu loh. So, jadi semakin apa ya Pak ya, semakin bener ya yang selama ini kita ngobrol sama Pak Wayan. Oh ternyata memang kadang kita itu melupakan gitu ya. Gini Mas Hendra, leluhur kita itu tubuhnya sudah nggak ada, tubuh materinya sudah nggak ada. Jadi energinya pun sudah nggak ada lagi pada tubuh itu. Kemanakah dia? Dia keluar lagi. Seperti udara di ruang buluh-buluh bambu yang keluar menyatu dengan udara luar. Nah, semua pengalaman-pengalaman hidup yang tersimpan dalam energi-energi itu, dari leluhur kita, itu sudah menyatu kemana-mana. Menyatu dengan ruang kosong atau akasa. Disebutlah akashic record. Nah, akashic record itu akan memberi kita siaran-siaran kalau kita terus-menerus channeling dengan dia. Nah, orang-orang dulu itu channelingnya bagus. Channelingnya gimana Pak kalau orang dulu Pak? Ya kalau channelingnya bagus kan modulasinya bagus, kan pas, frekuensinya selaras. Nah, kita ini kan jarang frekuensi kita selaras dengan alam gitu. Dan kita tahu kan, keselarasan itu terjadi dalam ketenangan. Nah, kalau kita terus gelisah dalam hidup kita, bagaimana caranya? Anggaplah kita kalau channeling dulu, terus digoyang-goyang aja gininya, ya, tuningnya, nggak ngecun ya. Jadi nggak bagus kan gininya, nggak channelingnya nggak bagus. Jadi sebenarnya kuncinya pertama di tenang, diam gitu dulu. Iya, gitu. Makanya orang channeling itu kan channeling dengan ruang kosong. Kalau kita bicara dengan ruang kosong kan hurufnya O. O itu kalau dibaca kan gitu kan. Nah, kalau orang Jawa itu kan dia untuk mencapai O itu apa? Nang, ning, nung, nong gitu. Nong itu terakhir. Nang, tenang dulu. Kemudian dia hening gitu. Nang, ning, lalu merenung. Nung, nang, menang, dia menang, diam. Kamu baru nong gitu. Jadi orang dulu cara channelingnya cuma itu. Nang, ning, nung, nong. Kamalanya nang, ning, nung, gung. Ya kayak gitu. Jadi
Sudah disampaikan juga oleh mereka. Simbol ya. Ada Ya. pelajaran yang disembunyikan di situ. Gitu. Mm-mm. Dititipkan di situ. Ya. Oke deh teman-teman, nanti aku tanyain ya, sabar ya pertanyaannya. Nah sekarang saya pengen coba kita review dulu. Kalau buku Saat Semesta Bicara itu membahas apa, Pak Wayan? Intinya membahas apa gitu? Mungkin lebih bagus di awal ya Mas ya. Dialog rahasia dulu ya. Oh, dialog rahasia dulu. Oke. Jadi saya punya banyak pertanyaan sejak masa kecil yang tidak terjawab, yang tidak saya temukan jawabannya di mana-mana. Baca kitab suci juga perlu dibahas, diulas lagi, dan saya nggak tahu bagaimana mengulasnya gitu. Dan setelah saya kuliah kedokteran juga nggak ketemu jawabannya gitu. Dan di Februari 2001 tiba-tiba saya mengalami automatic writing. Ketika mau menulis pertanyaan, dialirkan jawabannya lewat ketikan langsung. Itu yang pertama kali saya kaget. Itu yang jadi dialog rahasia. Nah, itu yang kemudian jadi dialog rahasia. Ketika dialog rahasia menuangkan jawaban-jawabannya, ada banyak yang tidak tertulis sebenarnya di situ. Oke. Ada banyak di sini. Akhirnya saya tuliskan minta izin, saya tuliskan dalam buku ketiga. Namanya Dunia Tanpa Suara. Itu teman-teman ada Dunia Tanpa Suara. Ya, jadi Dunia Tanpa Suara itu melihat Tuhan di mana-mana dengan belajar pada diri sendiri. Kalau di ajaran Islam, al-insan siri wa anasiruhu. Bukan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dan di situ dunia kedokteran itu kemudian banyak membantu saya. Nah, begitu launching di Ubud. Nah, pada saat launching di Ubud, kemudian saya terus ngisi acara di situ, mengalirlah sebuah pesan penting. Pesan pentingnya begini, Nak, pada saat retreat, Nak, berhentilah kalian bertengkar hanya karena perbedaan nama yang kalian berikan kepadaku yang sesungguhnya satu. Jadi mengalirnya seperti itu. Tiba-tiba peserta semua menangis, dan saya juga nangis. Sejak itu saya gampang nangis kalau lagi mengalirkan pesan-pesan seperti itu. Dan karena banyak pesan-pesan tidak sanggup saya alirkan lisan, saya minta izin diizinkan untuk nuliskannya. Maka setiap malam satu bab dikasih. Jadi setiap malam satu bab. Sampai satu malam, jadi saya dialirkannya begini. Nah, aliran pertama, siapakah aku? Aliran kedua, siapakah kamu? Dijelasin. Aku tuh siapa, kamu tuh siapa, dijelasin. Detail ya, Pak? Detail. Selama saya ngetik malam itu, saya mulainya setengah 12 malam. Selama dialirkan buku itu saya nangis, Mas Hendra. Nangis sesenggukan. Karena apa? Tulisannya mengalir, saya baca sambil nangis. Karena pesannya mengalir. Wah, saya nangis. Setelah saya nangis itu, saya nggak tahan, Mas Hendra. Setelah beberapa bab itu, suatu hari saya pikir, kayaknya ini saya harus bikin, ini yang pertanyaan saya juga. Apa sih surga neraka? Saya ketiklah surga dan neraka. Saya tunggu 2 jam, dari jam setengah 12 sampai nggak ada jawaban, dan akhirnya saya hapus. Kayaknya nggak boleh deh. Tapi besoknya habis sembahyang, tiba-tiba muncul surga dan neraka, seisi-isinya. Langsung saya berhenti sembahyang, buka laptop, ketik surga neraka, seisi-isinya dikasih thread, berhenti. Gitu. Jadi saya hanya bisa menulis kalau lagi dialirin, kalau nggak bisa. Sebenarnya bukan jago nulis sebenarnya ya. Kalau aslinya saya menulis jurnal gitu. Iya. Dunia kedokteran gitu kan, orang ilmiah kan gitu. Nggak bisa kayak gitu, Mas Hendra. Nggak bisa. Jadi kalau udah ngalir baru bisa. Dan waktu itu saya pikir, Mas Hendra, ini adalah buku keempat ini, buku yang paling terbaik yang diberikan semesta buat saya. Karena di sana dia... Buku keempat itu apa? Itu dah. Saat Semesta Bicara. Saat Semesta Bicara ya. Dulu kan dialog spiritual 1 dan 2 yang menjadi dialog rahasia. Terus Saat Semesta Bicara. Ya, saya pikir sudah itu. Karena di situ dia menyebut dirinya, akulah ayah ibu semesta. Kenapa dia menyebut ayah ibu semesta? Kan kamu tidak berwujud. Kenapa kamu menyebut ayah ibu semesta? Karena hanya dengan cara itu kamu mengerti kerinduanku kepadamu sebagai bagian dari semesta. Pak, itu diksi-diksi yang diberikan itu memang bener-bener bukan based on Wayan Mustika ya? Bukan ya? Saya gak, gila sih. Ilmu saya nggak nyampe di situ. Ilmu saya nggak nyampe. Saya dapat itu semua tuh karena begitu. Dapat, kalau nggak dapat nggak bisa. Saya bukan orang yang terpelajar di bidang itu. Saya nggak pernah berguru kemana-mana dalam arti spiritual, berguru kepada abad.
Bisa mendapatkannya secara langsung gitu. Dan ketika buku keempat jadi, saya pikir itu yang terbaik, tapi pesannya mengatakan lain. Belum, tugasmu masih banyak gitu. Hah? Apa itu? Ditanyain lah, kamu pernah baca kitab suci? Pernah tapi nggak ngerti gitu. Mana? Ada 4 kitab suci yang saya tahu. Bukan. Semua yang kamu lihat ini kitab suci. Cara bacanya bagaimana? Yang buku yang tertulis saja nggak kebaca, bagaimana cara bacanya ini? Gitu. Besok kita baca. Dan begitu besoknya, tiba-tiba bisa baca semuanya. Tiba-tiba semua terbaca.